MPD selaku Kepala SMA Negeri 93 Jakarta, yang kami hormati Ibu Kasubag TU, Ibu Melata Taswin MM, yang kami hormati Bapak Marimin MPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 93 Jakarta, yang kami hormati Bapak Andi Widianto Eskom selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 93 Jakarta, yang kami hormati Bapak Agus Waluyo MPD selaku Wakil Sarana Prasarana SMA Negeri 93 Jakarta, dan yang kami hormati Ibu Cut Kamilasari SPDI selaku Ketua Project P5 kelas 11 SMA Negeri 93 Jakarta. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para guru-guru serta staf SMA Negeri 93 Jakarta yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan siswa-siswi SMA Negeri 93 Jakarta yang kami banggakan. Sebelum acara dimulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kasih karunia dan anugerahnya sehingga kita dapat melangsungkan kegiatan Pemilu 2024. Selanjutnya, kami akan membacakan rangkaian acara Pemilos 2024 pada hari ini. Mulai dengan pembacaan doa, selanjutnya disambung dengan laporan kegiatan ketua oleh Ketua MPK periode 2023-2024 oleh Iva Nabila, lalu disambung dengan sambutan Ketua Project P5 kelas 11 SMA Negeri 93 Jakarta oleh Ibu Cut Kamilasari SPDI, selanjutnya sambutan oleh Bapak Marimin MPD selaku Wakil Kesiswaan sekaligus membuka kegiatan Pemilu 2024. Lalu ada kampanye penyampaian visi dan misi oleh setiap kandidat calon ketua OSIS periode 2024-2025 serta penampilan dari tim sukses pada setiap calon ketua OSIS. Lalu yang keenam ada sesi tanya jawab, lalu disambung oleh proses pencoblosan, dan yang terakhir proses penghitungan suara di awal. Sebelum kita memulai rangkaian kegiatan pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Sesi selanjutnya yaitu laporan kegiatan dari Iva Nabila selaku Ketua MPK periode 2023-2024. Kepada Iva, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi rahmat-Nya kepada kita, karena telah mengumpulkan kita di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Andesra Cahyanto MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 93 Jakarta, Dewan Guru, Wakil, dan jajaran staf yang terhormat, dan tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman kelas 10 sampai kelas 12. Perkenalkan, nama saya Iva Nabila selaku Ketua MPK tahun ajaran 2023-2024. Izin melaporkan kegiatan pagi hari ini. Kegiatan pagi ini adalah pemilihan Ketua OSIS tahun ajaran 2024-2025, yang dimana agenda ini merupakan agenda penting dalam rangka regenerasi kepemimpinan untuk lingkungan sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memilih calon ketua dengan memiliki dedikasi, integritas, dan juga visi-misi yang jelas untuk memajukan organisasi siswa. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang visioner dan mampu membawa perubahan dampak yang positif. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses dalam partisipasi setiap warga sekolah. Saya dan panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para seluruh siswa karena telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga ketua OSIS yang akan terpilih nanti dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan mampu membawa perubahan yang positif untuk lingkungan sekolah dan juga organisasi siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sambutan dari Ibu Cut Kamilasari SPDI selaku Ketua Project P5 kelas 11 SMA Negeri 93 Jakarta. Kepada Ibu Cut, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 93 Jakarta, Bapak Caryanto, Bapak Ibu Kepala Tata Usaha Kasubag TU, Ibu Mela Taswir, kepada Bapak Wakil Bapak Marimin, Bapak Agus dan Bapak Andi yang terhormat, dan Dewan Guru yang saya hormati serta anak-anak yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya. Anak-anak boleh dengar ibu dulu? Boleh ya, tidak ada suara ya. Oke, baik. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 25 September 2024 kita bisa sama-sama melaksanakan pemilihan ketua OSIS sekaligus sebagai aksi nyata atau aksi terakhir dari proyek P5 kelas 11 dengan tema Suara Demokrasi yang kita ambil judul Belajar Berdemokrasi melalui Pemilihan Ketua OSIS. Nah, anak-anak kelas 11 secara khusus ya, jadikan ajang yang kalian hadapi pada hari ini sebagai ajang kalian menjadikan diri kalian sebagai, karena output dari proyek kita itu adalah video jurnalistik. Nah, jadikanlah kalian hari ini benar-benar berperan layaknya insan pers, ya. Jadikan kalian benar-benar seperti berada mau meliput berita untuk televisi, gitu. Yang mau jadi news anchor nanti, yang mau jadi reporter, yang mau jadi kameramen, ya. Perlakukan diri kalian itu layaknya dan sebenar-benarnya melaksanakan itu, sehingga apabila nanti cita-cita kalian itu ya menjadi insan-insan pers, insya Allah ajang yang kita hadapi hari ini menjadi langkah pertama ya, ajang kalian belajar untuk menjadi bagian dari insan-insan jurnalistik. Kemudian melalui acara pemilihan ketua OSIS hari ini juga anak-anak sekalian dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 belajarlah kita menerapkan demokrasi dengan seutuhnya dengan memberikan suara kalian tanpa paksaan ya, dari pihak manapun, dari paslon mana, dari calon manapun ya, calon 1, calon 2, calon 3. Pilihlah yang benar-benar bisa membawa perubahan organisasi intrasekolah ini, OSIS SMA Negeri 93 Jakarta, menjadi benar-benar organisasi yang bisa menampung aspirasi-aspirasi dari seluruh warga 93, khususnya siswa-siswinya, gitu ya. Pilihlah yang sebenar-benarnya. Insya Allah acara hari ini bisa kita jadikan pembelajaran untuk kehidupan berdemokrasi kita selanjutnya. Bisa? Bisa ya. Mudah-mudahan acara hari ini memberikan banyak manfaat buat kita semua. Bujut berdoa, kalian bisa ambil pelajaran pada hari ini. Begitu saja mungkin dari Bujut. Terima kasih atas kesempatannya. Tetap semangat semuanya dalam mencoblos nanti. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bujut atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Marimin MPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 93 Jakarta sekaligus membuka kegiatan pemilu hari ini. Kepada Bapak Marimin, waktu dan tempatnya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama-tama yang Bapak hormati Bapak Aca selaku Kepala Sekolah SMA 93, yang saya hormati Ibu Mela selaku Ketua Kasubag ya beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Andi selaku Wakil Akademik, yang saya hormati Pak Agus selaku Wakil Sarana Prasarana, dan kepada Bapak Ibu semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami, dan tak lupa juga kepada anak-anakku sekalian dan Bapak banggakan. Baik, pada pagi hari ini adalah hari yang kalian akan menentukan ya kepemimpinan atau organisasi
yang bisa membawa SMA 93 lebih bagus lagi, ya, yaitu OSIS, ketua OSIS. Mudah-mudahan dengan pilihan kalian nanti ketua OSIS ini bisa membawa nama baik 93, mempunyai kreatif, mempunyai ide-ide yang lebih bagus lagi, ya, supaya SMA 93 ini mempunyai ciri khas atau mempunyai atau lebih dikenal lagi lah di lingkungan terutama DKI Jakarta, ya. Bapak harapkan dalam pemilihan nanti kalian betul-betul memilih, ya, seseorang yang bisa memberikan contoh yang baik, ya, dari sikapnya, dari pakaiannya, dari disiplinnya, ya. Jadi jangan melihat bertemanan, ya. Jadi nanti setelah ketiga calon ini mereka akan kampanye, akan debat atau akan memberikan visi-visi. Kalian lihat mana yang pantas untuk OSIS SMA 93, ya. Oke, mudah-mudahan pilihan kalian nanti pilihan yang cocok untuk 93, ya. Dan Bapak harap siapapun nanti yang terpilih, ya, mari sama-sama kita dukung supaya bisa melaksanakan program-programnya dengan baik. Oke? Dan kepada kelas 11, selamat menjalankan tugas proyek. Mudah-mudahan tugas kalian bisa berjalan dengan baik, ya. Baiklah, untuk kesempatan ini akan saya Bapak buka dengan bacaan basmalah, maka pemilihan OSIS kali ini Bapak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Bapak ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari tim sukses urut 1. Mana suaramu? Buka mata, buka gigi. Tim saya 1. Orang keras. Sekali lagi. Tunjukkan aksimu. Satu hati untuk satu jaga. Proses 2.
Nyanyi ya lele. Mana di mana tim sesai. Tim sesai keren ada di tim sesai. Mana di mana tim. Kata saling calo ada di kosong dua. Tim sesai. Nyanyi lagi yuk. Pok ame. Rame. Pok ame belalang rita. Ayo rame. Timses 2. Kurang keras. Timses 2. Jalan lagi yuk. 1, 2, 3. Tim sukses 2. Tim suksesnya Hanifah. Tim sukses 2. Tim sukses 2. Tim sukses 3. Alat fotonya Hanifah. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari nomor 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari nomor 3. Timses 3. Ayo Kapten. Timses 3. Ayo Kapten. Siapa kakak yang paling gede? Nomor 3. Siapa kakak yang paling oke? Nomor 3. Siapa kakak yang nggak ngomong doang? Nomor 3. Siapa kakak yang harus pilih? Nomor 3. Ayo pilih. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munik Faroluma dari kelompok 5. Di sini saya akan mewawancarai pembina OSIS yaitu Bu Cut. Ibu, saya mau tanya, jika Ibu harus memberikan saran kepada kandidat yang terpilih, apa yang ingin Ibu sampaikan? Saran saya, ya pesan saya kepada calon yang terpilih, bukan calon lagi yang terpilih nanti, benar-benar menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai ketua OSIS dengan baik. Bagaimana dia bisa menjalin kerjasama yang baik dengan teman-teman kabinetnya dan juga dengan teman-teman yang lain, semua angkatan kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Mudah-mudahan yang terpilih benar-benar yang bisa menjalankan visi dan misinya dengan baik. Selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana cara terbaik seorang ketua OSIS untuk menjabani komunikasi antar siswa dan pihak sekolah? Jadi dia itu haruslah yang bijaksana, ya, yang bijaksana dalam artian benar-benar sebagai penyambung lidah teman-temannya dalam menyampaikan semua unek-unek, keluh kesah atau apapun yang mereka inginkan lah disampaikan kepada pihak sekolah. Dan di situ peran ketua OSIS itu sangat berperan sekali,
sehingga tidak ada miskomunikasi antara siswa dan pihak sekolah. Lebih terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Auliana Paramawati, aku dari kelas 11-3. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mewawancarai Ketua OSIS SMAN 93 Jakarta periode 2023-2024. Jadi, menurut Karya nih, kualitas utama yang harus dimiliki seorang Ketua OSIS untuk ideal itu apa sih, Kak? Yang ideal itu apa, Kak? Yang ideal, karena pemimpin itu nggak sempurna. Pemimpin tuh nggak harus sempurna sebenarnya, cuman karena pemimpin punya bawahannya, jadinya mereka menutupi kekurangan pemimpin. Yang pasti pemimpin itu harus punya kepekaan yang baik, kepedulian yang baik pada anggotanya, terus nggak pernah ninggalin tanggung jawabnya. Jadi dia harus selalu aware sama tanggung jawabnya yang dia punya. Terus harus tahu nih kapan harus bertindak tegas, kapan harus bertindak legowo. Apa bahasanya ya? Kalau bola apa namanya? Kalau bola tuh kayak karet gitu, kayak flexing. Ya pakai gitu lah. Kayak logo gitu, kayak terus berubah sementara waktu. Berjalan waktu pasti berubah gitu. Jadi pemimpin tuh harus bisa adaptasi sendiri ketika permasalahan yang muncul. Jadi jangan sampai monoton di itu aja. Terus yang kedua itu gimana sih sarannya Kak Arya buat calon ketua OSIS yang baru? Sarannya karena kan bakal jadi pemimpin, jangan sampai terpengaruh sama omongan pihak luar, terus nyatu, jangan sampai pecah, karena pionirnya organisasi ada di kalian. Jadi kalau kalian jatuh, teman-teman kalian bakal jatuh. Jadi semangat terus buat para calon-calon ketua OSIS-nya. Oke? Terus yang terakhir Kak kan udah menjabat hampir selama 1 tahun ya Kak. Yeah. Terus gimana sih cara terbaik untuk seorang ketua OSIS untuk menjabati komunikasi antara siswa dan pihak sekolah? Oke, lagi-lagi itu adaptasi, perlu waktu. Jadi ketua OSIS-nya perlu perlu turun langsung ke lapangan, bicara sama guru-guru, bicara sama teman-teman yang lain. Meskipun nggak langsung banyak, tapi konstan, terus-menerus. Jadi misal akrab sama teman-teman 40, akrab sama teman-teman 39, sama 41, jadi terus-menerus bisa ciptain hubungan yang harmonis sama 3 angkatan gitu. Jadi bisa ada hubungan yang hubungan yang erat di sekolah SMA 93 sendiri. Mungkin itu aja jawaban dari Kak Arya tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breno, izin bertanya ya. Apa visi misi utama yang ingin Anda capai selama masa kepemimpinan Anda? Visi misi aku yang paling utama yaitu menciptakan SMAN 93 Jakarta yang berkarakter cerdas. Cerdas di sini bukan hanya cerdas dalam akademik, tetapi cerdas dalam kepribadiannya juga. Nah, cerdas yang aku maksudkan dalam kepribadiannya itu kita bisa menumbuhkan sikap-sikap yang pribadi harus punya, misalkan berani memimpin, lalu berani mengayomi juga. Karena sifat-sifat seperti itu tidak hanya harus ketua yang selalu menerapkannya, tetapi dari diri kita sendiri kita harus dapat menerapkannya. Karena pemimpin yang paling pertama adalah diri kita sendiri, sehingga kita bisa termotivasi untuk melakukan setiap kegiatan ke depannya. Lalu dengan misi saya juga yaitu menciptakan lingkungan yang komunikatif, saya harapkan bahwa SMAN 93 Jakarta ini bisa menjadi lingkungan yang dimana setiap individunya saling mendukung satu sama lain, sehingga kita mencapai tujuan bersama. Nomor 2, apa program kerja yang akan Anda laksanakan untuk sekolah dan warga sekolah? Aku nyebutin semua atau beberapa aja lah ya, untuk menyingkat waktu. Oke, untuk program kerja unggulan aku ada GAS, Game Asah Sukses. Kamu suka game nggak? Suka dong. Kayak apa? Ya banyak ML, kayak ML,
amplifier gitu-gitu. Oke, kayak yang kamu bilang, gas ini bakal ada berketerkaitannya sama game-game e-sport ataupun game-game Android. Nah, dengan program ini aku berencana tidak hanya menghadirkan eksistensi e-sport dalam SMAN 93 Jakarta, tetapi juga menciptakan kepribadian yang unggul seperti yang aku bilang tadi di dalam visi misi aku. Kepribadian unggul dalam setiap individunya, yaitu sikap kompetitif yang sehat, mental suportif juga, dan semacamnya. Lalu untuk program kerja aku yang kedua ada Musikas. Musikas itu musik santai saat jam istirahat. Nah, Musikas ini terinspirasi karena keresahan aku sendiri sih. Bukan keresahan, tapi kayak perasaan aku sendiri ketika jam istirahat. Kamu ngerasa nggak kalau jam istirahat itu kayak, ya paling kalau nggak makan, ngantri di kantin, atau nggak main HP, main ML aja nggak sampai selesai kan kalau mau main ML. Nah, jadi aku kepikiran untuk buat program kerja ini karena melalui audio sistem sekolah kita akan melakukan pemutaran musik. Pemutaran musiknya tuh beragam, mau itu lagu happy, galau, dangdut juga bisa. Nah, melalui pemutaran itu aku harap tuh setiap siswa-siswi ketika balik ke pembelajaran tuh otaknya fresh, sehingga menyerap ataupun menerima ilmu yang diberikan oleh guru-guru itu dengan maksimal lah. Jadi untuk menerapkan pembelajaran selanjutnya lebih efisien lagi. Mungkin sekian aja sih kalau untuk program. Yang ketiga, apa yang membuat Anda berbeda dari kandidat lain dan mengapa siswa harus memilih Anda? Oke. Untuk perbedaan yang terlihat mencolok dari 3 kandidat, aku bukan mendiskreditkan ya. Karena menurut aku setiap kandidat itu mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dan tanpa mendiskreditkan calon yang lain, menurut aku kelebihan yang aku punya, aku bisa bersifat secara tegas dan juga otoriter, tetapi situasional. Nggak setiap saat aku marah-marah atau nyuruh-nyuruh terus. Nggak. Aku akan ada saatnya begitu, juga aku ada saatnya untuk berdemokratis. Berdemokratisnya pas gimana? Pas lagi pemungutan suara dan pemungutan kesepakatan yang kita bakal laksanain, itu aku bakal berdemokratis. Tetapi ketika situasionalnya sangat genting ataupun terjadi permasalahannya saat melaksanakan kegiatan, aku bakal bersikap otoriter. Otoriter di sini ya langsung melaksanakan. Aku meminta tolong ataupun menyuruh, memerintahkan. Aku nggak enak kalau misalkan teman-teman memerintahkan anggota aku, dan mungkin aku juga akan bergerak untuk melaksanakan perintah tersebut agar lebih efisien dan maksimal juga menghadapi situasi yang sedang terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanya, jika ada kegiatan yang tidak mendapat respon positif dari siswa, bagaimana Anda akan mengevaluasi dan memperbaikinya? Yang pastinya yang pertama tanya dulu dari segi mananya nggak positifnya. Terus kita lihat kan, kalau misalkan karena kegiatannya terlalu mengabaikan atau terlalu memihak, berarti di event selanjutnya nantinya harus tetap adil. Jadi kita lihat lagi dari yang event sebelumnya. Kayak misalkan ternyata kita terlalu condong ke bagian A, maka bagian B-nya nanti harus kita eval lagi, terus kita cari tahu lagi gimana caranya gitu. Yang kedua, bagaimana Anda memotivasi anggota OSIS untuk tetap bersemangat dan bekerja sama, terutama dalam situasi yang menantang? Kita mungkin pakai kata-kata kayak misalkan harus semangat, terus juga sebisa mungkin kita harus tetap bantuin. Jadi kayak misalkan ada situasi genting, kita nggak hanya lakukan semangatnya dengan menggunakan kata-kata, tapi kita juga ikut turun bantu bagian apa yang kesulitan, bagian apa yang harus perlu dihandle lebih banyak orang. Terus setelah itu mungkin ada apresiasi kayak melakukan bonding gitu, melakukan kegiatan bonding supaya semua yang kayak beban sebelumnya tuh bisa lebih tersalurkan gitu. Jadi event selanjutnya bisa lebih baik lagi. Yang ketiga, jika menghadapi kegagalan dalam salah satu program,
Bagaimana Anda akan bereaksi dan belajar dari pengalaman tersebut? Jika ada kegagalan, yang pastinya tuh kita tetap tenang dulu ya. Terus coba identifikasi masalahnya nih. Terus kita habis identifikasi, cari solusinya bareng-bareng. Habis cari solusinya, kita pilih tuh dari beberapa solusi yang udah kita buat. Kita cari solusi mana yang terbaik, yang kemungkinan buat gagalnya tuh kecil gitu. Terus kita implementasikan ke dalam si permasalahannya. Nah, setelah permasalahannya selesai, ada evaluasi. Terus juga sebelum menjalanin event, yang pastinya kita harus buat plan ABC supaya menghindari kegiatan yang kayak hal-hal yang nggak diinginkan tuh bisa hilang gitu. Jadi udah ada antisipasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanya pada Arsyam, apa strategi Anda untuk menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota OSIS dan siswa lainnya? Strategi yang saya lakukan itu tidak memperlukan adanya circle di dalam organisasi. Terus apapun pendapat dari setiap anggota harus dikeluarkan. Kita harus terbuka dengan setiap pendapat. Dengan cara itu pasti setiap anggota bakal berani menunjukkan suaranya. Jadi nggak bakal ada lagi yang namanya miskomunikasi. Terus yang kedua, jika menghadapi konflik atau perbedaan pendapat di antara anggota, bagaimana Anda akan menyelesaikannya sebagai pemimpin? Saya akan melakukan mediasi kepada yang berkaitan. Kita cari tahu bagaimana masalahnya. Teknisnya mungkin agak ribet, tapi skemanya itu seperti kita ajak ngobrol, apa sih masalahnya, kita cari tahu, baru kita dapat evaluasi bagaimana cara memperbaikinya. Dan itu bakal kita lakukan pencegahan, bagaimana setelah dicegah tidak akan terulang lagi. Terus yang ketiga, bagaimana akan memastikan bahwa program kerja yang Anda usulkan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran? Dengan cara itu kan saya belum menjabat ya. Nah, dengan bagaimana cara melakukannya nanti agar efektif? Ya dengan persiapan yang matang, skemanya, perizinannya, dan bagaimana alternatifnya. Dengan hal itu apa yang nanti akan kita lakukan bakal terwujud, nggak cuma janji-janji doang. Gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kali ini aku bersama dengan perwakilan warga SMA 93 Jakarta kelas 12 dan aku akan menanyakan beberapa hal tentang pemilos kali ini. Jadi gimana, dari 3 kandidat itu kan sudah menyampaikan prokernya ya Kak. Nah kira-kira tuh apa sih proker yang paling menarik? Menurut saya proker yang paling menarik dari 3 kandidat itu kandidat nomor 2 karena menurut saya prokernya itu lebih realistis aja gitu. Oke, jadi terus kalau misalkan nih untuk harapan, kan kalian kan kelas 12 ya Kak. Nah terus kira-kira harapan untuk calon ketua OSIS yang baru itu apa sih Kak? Harapannya itu dari saya sendiri semoga ketua yang baru itu lebih amanah, lebih bertanggung jawab, juga semoga prokernya bisa terjalankan dengan baik dan lancar. Oke, jadi itu dari warga SMA 93 Jakarta tentang pemilos tahun 2024-2025. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus OSIS MTK SMA Negeri 93 Jakarta masa bakti 2024-2025 dengan sungguh-sungguh berjanji. 1. Akan menjalankan kewajiban kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah.
dalam penegakan tata tertib sekolah. 3. Menunjuk tinggi nama alma mater, pengurus OSIS, MPK, SMA Negeri 93 Jakarta dengan prestasi dan akhlakul karimah. 4. Melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswa SMA Negeri 93 Jakarta dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6. Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan OSIS MPK SMA Negeri 93 Jakarta. Kata obrol. Arya jangan habis Arya. Oke. Bilang anjing. Akan menjabat aja. Ini. Juga kalau nggak bebas, gue jadi osis gini. Pagi. Malah malingin kayak mie. Lu mau ngapain sih? Botak. Gila magic ya. Jadi tolong
Saya pengen peluk aja dikit. Udah nggak beda-beda banget, tapi tetap biasanya merah-merah. Tapi kalau lagi cengeng anjing yang lain. Gak bener dong capek kan. Dunduk ya. Plastikan cok. Ngepek adiknya. Iya, aku plastik ini bukan. Ini mau tahu gak ini apaan? Ngepek. Mereka J5. Udah Pancasila.